wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lili Yuninarti selaku Ibu Fasilitator saya dan Bapak Aris Kristiawan selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek mesin supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Sulistiawati. Pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Bu Sulis. Selamat pagi Bu Endah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat selalu dan tetap semangat tentunya. Alhamdulillah. Bu Sulis hari ini sibuk apa tidak ya? Alhamdulillah ini pas baru selesai keluar dari kelas Bu, nanti ada lagi jam 1 siang. Oh begitu ya. Iya. Baik Bu Sulis, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu Sulis. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademis pada pembelajarannya Bu Sulis di kelas nanti. Ya. Nah, supervisi akademis ini nanti bertujuan membantu Bu Sulis ya dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Bu Sulis berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, mungkin nanti Bu Sulis dapat bercerita ya pada saya santai-santai sambil ngobrol. Nah, dari kegiatan pra-observasi yang saya lakukan ini bertujuan bagaimana sih melihat kesiapan Bu Sulis dalam melaksanakan pembelajaran besok. Okay. Nah, dari ngobrol-ngobrol hari ini kira-kira Bu Sulis yang diharapkan apa ya? Gini Bu Endah, alhamdulillah ini bisa berbincang-bincang dengan penjenengan. Nanti saya harap setelah perbincangan ini saya ini bisa memperbaiki bagaimana cara mengajar saya di kelas, kemudian agar pembelajaran saya ini jauh lebih baik lah dari sebelumnya, seperti itu Bu Endah. Oke, begitu ya. Jadi Bu Sulis supaya pembelajaran besoknya itu menjadi lebih baik gitu ya, Bu Sulis ya. Oke. Semoga nanti apa dari yang sudah dengar Bu Sulis nanti bisa berjalan dengan baik. Kalau boleh saya tahu ya, Bu Sulis itu nanti besok mau mengambil materi apa? Nah, ini kebetulan Bu Endah di kelas GIM nanti ya, di GIM 2 ini saya mengajar IPAS Bu. Nah, mengajar IPAS itu nanti materinya tentang masuk ke pemisahan campuran Bu Endah. Pemisahan campuran. Iya, pemisahan campuran. Iya. Tentunya dengan tujuan pembelajaran tadi ya Bu Sulis itu sudah melakukan berbagai persiapan ya untuk kegiatan pembelajaran yang Bu Sulis lakukan. Kira-kira apa saja persiapan yang Bu Sulis sudah siapkan sampai hari ini? Iya, tentunya modul ajar sudah saya persiapkan Bu. Kemudian dari modul ajar itu juga ada LKPD, kemudian media pembelajaran yang akan saya gunakan besok, termasuk mulai dari nanti saya adakan evaluasi, ada pretest, post-test seperti itu. Kemudian selain itu ada juga bahan ajar, modul ajar, media pembelajaran ini sudah mulai mempersiapkan. Sudah lengkap sekali ya Bu Sulis persiapannya terkait pembelajaran besok ya. Oke Bu Sulis, ada beberapa materi yang saya sebenarnya kesulitan ya dalam menyampaikan ke siswa. Oke. Menurut Bu Sulis apakah ada kesulitan ya dalam menyampaikan materi ke siswa itu? Karena menurut saya ya Bu ya, di SMK, tidak di SMK saja, kita di kelas itu pasti berhadapan dengan murid yang beragam ya. Ada yang mudah memahami materi yang kita berikan, kemudian ada juga yang belum. Tentunya lah ini bagaimana kita bisa memberikan penjelasan yang bisa dipahami oleh siswa dari berbagai karakter anak seperti itu. Kan ada yang kadang itu diajar ogah-ogahan, kadang ya tidur seperti itu, malas seperti itu. Mungkin karena ya materi IPAS yang dulu di sini kan ada kimia juga fisika. Mungkin anak-anak kalau masalah dengan hitung-hitungan seperti itu kadang juga mengalami kesulitan. Nah, ini bagaimana saya berusaha untuk menyampaikan ke anak-anak itu biar mudah dipahami, mereka senang
menerima pembelajaran saya seperti itu, Bu. Jadi sebenarnya Bu Sulis itu sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya sebenarnya ya. Jadi bagaimana memahami karakter siswa itu yang memang berbeda-beda ya Bu Sulis, sehingga bentuk medianya, LKPD-nya itu menyesuaikan ya dengan warna siswa itu. Nah, jadi Bu Sulis tadi sudah mempersiapkan pembelajaran sedetail mungkin ya. Oke. Kira-kira yang masih kurang apa Bu Sulis yang perlu dipersiapkan itu? Nah, ini Bu, karena kita berhadapan dengan siswa di awal semester dulu kan saya sudah pernah melakukan seperti kayak tes diagnostik. Bagaimana anak-anak itu suka pembelajaran dengan ada yang visual, ternyata ada juga yang auditori, ternyata juga ada juga yang kinestetik seperti itu. Nah, ini yang perlu yang saya siapkan itu mungkin pembelajaran yang lebih interaktif dengan anak-anak. Seperti kayak multimedia pembelajaran interaktif seperti itu. Jadi kadang-kala kalau misalkan kita mengajar jam IPAS, hitung-hitungan mungkin ya di jam terakhir seperti jam 1 sampai nanti jam 4 itu anak-anak sudah merasa lelah, capek seperti itu, ngantuk seperti itu Ibu. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ke anak-anak. Jadi akan saya berusaha untuk mendesain pembelajaran yang kiranya anak-anak itu tertarik. Nah, jadi ya ini saya masih mempersiapkan untuk pembuatan media pembelajaran interaktif. Ya, seperti itu, Bu. Sejauh ini kan Bu Sulis sudah mencoba untuk membuat semenarik mungkin ya pembelajaran itu ya. Oh ya, untuk melaksanakan tujuan pembelajarannya Bu Sulis itu kira-kira siapa sih yang terlibat membantu Bu Sulis untuk bisa semangat dalam melaksanakan pembelajaran? Iya, tentunya rekan-rekan guru sejawat, kita bisa berkoordinasi dengan teman-teman sesama IPA, juga termasuk saya mohon bantuannya Bu Endang. Seperti kemarin itu Bu, kayak saya mengikuti diseminasi Bu Endang waktu itu, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ke anak seperti itu, bagaimana kita bisa memfasilitasi apa kebutuhan anak. Ini mulai saya ingin menggali dari Bu Endang juga, nanti pengen mulai saya terapkan. Jadi dari diseminasi kemarin itu sudah sedikit-sedikit, oh ternyata seperti ini ya, ternyata bagus sekali ya pendidikan guru penggerak itu Bu. Nah, terima kasih, saya juga banyak belajar dari Bu Endang. Bu Sulis kelihatannya sangat memperhatikan sosial emosional dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka ini ya. Tentang sosial emosional ya itu, kira-kira Bu Sulis apa sih bentuk kesulitan yang dihadapi? Nah, itu Bu, sosial emosional. Kadang ya Bu ya, kita mengajar di SMK ada anak-anak yang kalau diajar itu gimana Bu, kadang nggak memperhatikan, kurang fokus seperti itu. Kadang anak ini tidak menarik lah, tidak tertarik dengan pembelajaran kita. Nah, itu kadang membuat kita semakin emosi kita yang tidak bisa terkontrol. Anak-anak kadang sudah diajarkan seperti ini, tapi ada juga yang nggak jelas-jelas. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, ini loh yang masih perlu saya belajar. Pembelajaran sosial emosional seperti itu Bu, ini yang masih perlu saya kembangkan lah. Bagaimana kita menghadapi anak-anak dengan karakter seperti itu, kita bisa mengelola emosi kita, begitu juga dengan anak-anak seperti itu. Sejauh ini yang sudah Bu Sulis lakukan ya, strategi untuk mengontrol emosi siswa itu apa? Saya ya biasanya kalau misalkan mengontrol emosi kayak kita melakukan ice breaking seperti itu ya Bu, seperti ice breaking. Jadi kalau anak-anak sudah mulai lelah kita ajak ice breaking. Terus seperti pembelajaran sosial emosional, kita mengajak anak-anak untuk rileks sejenak seperti itu ya, itu untuk mengendalikan emosi. Bagus sekali ini ya Bu Sulis, strategi pengendalian emosinya ya. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, menurut Bu Sulis itu kira-kira kesulitannya terletak di mana Bu Sulis? Nah, pembelajaran diferensiasi yang selama ini baru
mau saya coba kan Ibu ya, untuk nanti saat saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi, nanti Bu Endang bisa melihat apakah sepertinya kok masih ini ya Bu. Nanti akan bagaimana kita memfasilitasi anak-anak, kita membuat dengan diferensiasi mungkin prosesnya, selama proses, kemudian diferensiasi konten ini kita sesuaikan dengan bakat minatnya anak-anak seperti itu ya Bu. Tapi ya semoga saja nanti waktu observasi dari rancangan yang saya inginkan ini nanti bisa berjalan lancar. Seperti itu harapan saya Bu. Ya. Sekali ya, Bu Sulis ternyata sudah mempersiapkan mulai dari perangkat ya, mulai dari media, LKPD, pembelajaran berdiferensiasi, memperhatikan sosial emosional ya, ini cukup sekali ya Bu Sulis. Oke, Sulis terima kasih sekali ya. Semoga nanti saat kita observasi itu nggak ada halangan ya, sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Oh iya Bu, ini besok kita observasinya di kelas 10 listrik 2 ya Bu. Ya kebetulan besok ada jam di sana, jam 9. Oke, jam 9. Kita akan ketemu di iya, semoga saja besok pembelajarannya bisa lancar sesuai apa yang saya inginkan ya Bu. Amin. Ya. Terima kasih ya Bu Sulis untuk waktunya. Ya, sami-sami Bu. Demikian kegiatan supervisi coaching dalam kegiatan supervisi akademik di tahap pra-observasi dengan rekan saya Ibu Sulistiawati. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, Sulis minta tolong ketua kelas. Ayo Kevin, pimpin berdoa teman-temannya. Belum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, karena tetap sedang belajar dengan Mbak. Ya, selesai. Terima kasih Kevin sudah memimpin berdoa teman-temannya. Semoga di awalnya pembelajaran hari ini dengan berdoa kita senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar. Baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Minta tolong Jihan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ada yang tidak masuk hari ini? Sulit absen belajar ya. Ahmad Arfi, hadir. Aditya Arfi, hadir. Agustian, ya hadir. Ahmad Rafid, hadir. Aji, Alvin, Anggit. Berarti ini yang nggak masuk Aziz Bayu ini ya? Oke. Baik anak-anak, seperti biasanya 15 menit di jam pertama kita literasi. Silakan yang sudah bawa bacaan di rumah silakan dibuka. Kemudian yang belum bawa silakan ambil majalah yang ada di depan. Silakan. Kita mulai literasi 15 menit ya. Ya, yang sudah bawa majalah, sudah bawa bacaan dari rumah, silakan dibuka. Yang belum membawa, silakan. 15 menit untuk literasi. Nah, anak-anak, jangan lupa setelah kalian membaca
bersandar, boleh kalian berduduk tegak, pokoknya ambil serileks mungkin. Tangan boleh di atas paha atau di atas meja. Silakan. Kalau ambil posisi yang paling buat kalian rileks, ya. Kita akan melakukan teknik stop. Serileks mungkin. Jangan disandarkan kepalanya ya di bawah. Serileks mungkin. Relax, Pak. Oke? Sudah? Ya. Sekarang kalau kalian sudah merasa rileks, coba ambil nafas dalam-dalam. Kemudian hembuskan. Pikirkan kalian dalam kondisi tenang. Ya. Pejamkan mata kalian. Pikirkan kalian sedang berada di sebuah gunungan dengan gemericik air, di sekeliling ada tanaman-tanaman hijau. Coba kalian bayangkan, tenangkan pikiran kalian, hilangkan semua permasalahan yang ada di benak kalian. Rasakan kenyamanan itu. Hilangkan semua beban yang ada di pikiran kalian. Mungkin kalian tadi berangkat sekolah, sempat bertengkar sama kakak, sama adik. Hilangkan semua beban kalian. Rasakan kenyamanan pikiran ini agar kalian lebih rileks. Ambil nafas dalam-dalam. Kemudian hembuskan perlahan-lahan. Rilekskan pikiran kalian. Oke. Ambil nafas dalam-dalam. Rilekskan pikiran kalian dan hembuskan perlahan-lahan. Bagaimana pikiran kalian? Apakah lebih rileks dari sebelumnya? Ya, sekarang kalian buka mata kalian. Terima kasih. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Apa Nana? Coba kita sebutkan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Yang pertama apa? Baik. Kemudian bagus sekali ya, kita kasih aplaus. Yang pembelajaran minggu lalu, ya masih ingat semuanya. Baiklah anak-anak, coba perhatikan. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Jadi kalian itu harus semangat ya. Ketika belajar harus semangat karena ini juga untuk masa depan kalian. Seperti itu. Baik. Ada yang tahu ini gambar apa? Orang yang sedang menyaring teh. Ya, orang yang sedang menyaring teh. Kenapa sih teh itu kok disaring? Ayo, ada yang tahu kenapa? Teh kok disaring kenapa sih? Kalau kita minum, kita buat teh kenapa kok disaring? Iya, agar ampasnya tidak ikut terminum. Oke, itu adalah tujuan dari penyaringan
Jadi nanti kita hubungkan pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini ya anak-anaknya. Jadi setelah kalian nanti menyimak video, kemudian dari membaca literatur, membaca dari bahan ajar, kalian nanti bisa memahami tentang macam-macam pemisahan campuran. Kemudian kalian juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita nanti. Baik anak-anak, untuk penilaian nanti pada pembelajaran hari ini seperti biasanya ibu ngasih penilaian tentang pengetahuan, kemudian penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Dari penilaian pengetahuan seperti biasanya itu akan kasih pretest dan post test. Pretest di sini nanti untuk mengukur kemampuan kalian seberapa sebelum kalian menerima pembelajaran. Dan di akhir pembelajaran nanti akan diberikan post test untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi hari ini. Kemudian penilaian sikap. Dari penilaian sikap ini nanti kalian kan ada yang namanya kerja kelompok ya. Ada kerja kelompok, kemudian ada presentasi. Dari sini kalian sikap kalian selama mengikuti pembelajaran itu ada penilaiannya. Dan yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan kalian nanti dalam berkomunikasi, mengkomunikasikan dalam saat presentasi itu menjadi penilaian. Sudah paham ya anak-anak ya? Oke. Sekarang pretest. Coba dibuka HP-nya semuanya. Ibu kirim ya. Dibuka HP-nya, ibu kirim soal pretest. Ini lewat misis ya. Saya kirim di grup kelas kalian. Silakan dikerjakan sebelum menit selesai. Ya. Silakan dikerjakan sekarang. Sudah selesai pretest? Silakan HP-nya dimasukkan kembali anak-anak ya. Terima kasih. Kira-kira bisa mengerjakan pretest? Bisa. Maaf sudah belajar kan ya? Saya punya Bu Sulis sebelum pembelajaran hari ini malam harus sudah dibaca-baca, dibuka-buka dulu. Oke. Silakan semuanya perhatikan ke depan. Itu ada video pembelajaran. Kita simak bersama-sama ya. Lihat video pembelajaran ini. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada minggu ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Setelah campuran, sebentar, coba kita lihat dulu apa itu campuran. Campuran adalah materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang dapat dimakan secara fisika. Pemrosesan murni akan zat-zat campuran dapat dipisahkan secara prinsip campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat khususnya seperti ukuran partikel dan juga. Baik, ini tadi adalah video pembelajaran. Nah, ibu kemarin kan sudah melakukan tes diagnostik ke kalian anak-anak ya. Kalian memilih gaya belajar kalian, ada yang suka visual, ada yang suka auditory, kemudian ada yang suka kinestetik. Sekarang kalian berkumpul sesuai kelompok yang kemarin sudah dibagi. Kelompok visual berkumpul di sebelah sini ya. Kemudian kelompok auditory dan kelompok kinestetik. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya ya. Silakan berkumpul. Silakan mejanya berkumpul ini adalah kelompok visual, kelompok auditory, dan ini adalah kelompok kinestetik. Ibu akan bagikan kalian LKPD yang nanti akan kalian kerjakan.
kelompok auditory. Oke. Nah, untuk yang kelompok kinestetik, nanti kalian mengerjakan soal-soal KPD yang sudah Ibu bagi ini dengan cara melihat materi yang sudah ditempel. Ya, bergantian. Kalian nanti boleh bekerja sama. Oke, bisa dikerjakan mulai sekarang. Nah, di situ kan sudah jelas ya anak-anak ya, materinya sudah ada. Materi tentang pemisahan campuran. Apa sih sebenarnya pemisahan campuran? Sudah ada di sini ya? Pemisahan campuran? Suatu cara untuk memisahkan campuran dari zat terlarutnya. Oke, pemisahan campuran ada berapa macam anak? Ada pemisahan campuran, ada filtrasi atau penyaringan, kemudian ada juga sentrifugasi. Kemudian itu kalau pemisahan campuran zat padat dari suspensi. Kemudian yang kedua adalah memisahkan zat padat dari larutan. Dengan cara apa? Iya, penguapan. Kemudian kristalisasi. Kalau memisahkan campuran dari zat cair dengan cara apa? Destilasi. Lah macam-macam destilasi ini, ada destilasi penyulingan, ada juga destilasi bertingkat. Kemudian ada ekstraksi dan absorpsi. Kemudian ada juga memisahkan campuran dengan dua jenis padatan. Apa saja macamnya? Pengayaan, kemudian sublimasi dan kristalisasi. Dan yang terakhir itu ada pemisahan campuran dengan cara kromatografi. Kromatografi di sini yaitu didasarkan pada kecepatan zat-zat merambat. Baik, sekarang kalian diskusi bersama kelompok kalian ya anak-anak ya. Ingat, dalam kelompok kalian nanti manfaatkan waktu seefisien mungkin. Kemudian namanya bekerja sama dengan kelompok. Bisa dikerjakan sekarang bersama kelompoknya? Oke, silakan untuk yang auditory bisa melihat melihat materi yang sudah ditempel. Sama di bawah LKPD-nya boleh bergantian ya, teman-teman silakan. Dilihat dari materi. Ini ya. Nanti gantian ya untuk yang auditory, untuk yang kelompok dari kinestetik, untuk yang kelompok auditory silakan dibuka yang sudah Ibu share di grup kalian ya. Materinya boleh dikerjakan. Ya, ini yang sudah Ibu tempel untuk materi-materinya. Kalian mengerjakan LKPD yang sudah boleh. Ya, silakan dikerjakan. Untuk yang siswa, ada masalah? Ya. Sudah selesai anak-anak mengerjakannya? Sudah, kita SBK dulu, semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri, kita kita bersama-sama melakukan tepuk. Kalau ditulis bilang tepuk 1, berarti ini ya. Tepuk 2, tepuk 3,
melakukan filtrasi atau pemisahan campuran. 1. Memisahkan zat plagiat dari suspensi. Poin A. Filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah proses pemisahan dari campuran nitrogen yang mengandung cairan dan partikel-partikel padat yang menggunakan media filter yang hanya meloloskan cairan dari pengaman partikel-partikel padat. B. Sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan teknik pemisahan campuran yang terdiri dari senyawa dengan berat jenis berdekatan yang sulit dipisahkan. Ada yang ditanyakan di kelompok lain? Ya, ini ada pertanyaan apa tidak dari kelompok lain? Silakan. Ya, ada pertanyaan ini dari kelompok 2. Contohnya campuran air di pasir. Oh iya, memisahkan campuran air dan Pasir. pasir. Kemudian kalau contoh dari sentrifugasi apa? Pemisahan campuran. Pemisahan krim untuk mendapatkan bagian minyak dari kelapa. Iya, pemisahan krim untuk mendapatkan bagian minyak dari kelapa. Bagaimana? Misalnya, apakah sudah jelas semuanya? Ya. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 1. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ini yang untuk kelompok 2. Presentasi kalian sudah bagus semuanya dari kelompok auditori, kelompok visual, kelompok kinestetik semua sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Coba hari ini ibu ingin tahu kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba siapa yang bisa angkat tangan? Oh ya Kevin, silakan Kevin disimpulkan pembelajaran hari ini. B. Pemisahan campuran. 1. Memisahkan zat padat dari suspensor. A. Filtrasi atau penyaringan. B. Sentrifugasi. 2. Memisahkan zat padat dari larutan. A. Penguapan. B. Kristalisasi. B. 3. Memisahkan campuran zat air. A. Destilasi atau pendinginan. B. Destilasi bertingkat. C. Ekstraksi. D. Absorpsi. Ya, bagus sekali ya. Jadi kesimpulan hari ini kita sudah mempelajari tentang macam-macam pemisahan campuran. Memisahkan zat padat dari suspensi bisa kita lakukan dengan cara apa? Filtrasi atau penyaringan. Kemudian dengan cara sentrifugasi. Kemudian yang kedua, memisahkan zat padat dari larutan dengan cara apa? Penguapan. Kemudian bisa juga dengan kristalisasi. Memisahkan campuran dengan zat cair bisa kita gunakan apa ya? Ya, dengan destilasi, ada destilasi bertingkat, kemudian ada juga dengan ekstraksi dan absorpsi. Oke, termasuk juga untuk pemisahan campuran dari padatan bisa pengayaan dan sublimasi, kristalisasi juga. Dan yang terakhir adalah kromatografi. Baik anak-anak, di sini nanti ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian akan membuat proyek. Nah, proyeknya apa Bu? Ya, proyeknya nanti kalian membuat alat chamber filter sederhana, alat saring, penyaringan air sederhana. Sudah pernah lihat? Ya, kalau kita melihat ya seperti kolam ikan yang ada di sekolah kita itu kan apa anak-anak? Kadang kan keruh ya, kadang keruh lah. Bagaimana kita membersihkan dari kolam ikan yang keruh itu? Bisa juga dengan dikuras. Nah, langkah lain kita bisa juga melakukan penyaringan. Tugas kalian nanti adalah membuat proyek pembuatan chamber filter sederhana atau alat penyaring air sederhana. Nah, ini nanti untuk hasilnya, nah hasil produknya kalian melaporkannya boleh menggunakan makalah boleh, ya. Yang suka membuat makalah bisa membuat makalah. Kemudian bisa juga poster, boleh. Hasilnya nanti dibuat dalam bentuk poster. Ada juga video, boleh.
boleh juga dengan video. Sesuaikan dengan bakat dan minat kalian. Paham anak-anak ya? Untuk langkah-langkahnya, pembuatannya itu sudah ada di LKPD yang sudah Ibu bagi. Nanti kalian bisa membaca langkah-langkahnya. Ini ya, langkah-langkah project based learning, pembuatan chamber filter sederhana. Oke? Kalau misalkan nanti ada kesulitan, boleh tanyakan kesulitannya. Baik anak-anak ya? Oke, tugasnya sudah paham? Kerjakannya sesuai kelompoknya masing-masing. Baik, untuk memahami pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan soal post test. Dibuka HP-nya masing-masing. Dibuka HP-nya, Ibu share di kelas kalian post testnya dengan menggunakan aplikasi Quizzes ya. Oke, apa sudah masuk? Sudah. Silakan dikerjakan 10 menit selesai anak. Ya, dikerjakan ya. Dikerjakan sekarang. Saya tunggu 10 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri biar kalian tahu seberapa pemahaman saya tentang pembelajaran hari ini. Ya, dikerjakan secara mandiri dan penuh dengan tanggung jawab. Oke. Baik, selesai untuk post test. Nah, saatnya kita melakukan refleksi pembelajaran. Kira-kira nanti kalian menjawab refleksi pembelajaran ini. Ibu sudah menuliskan di Padlet. Kalian isi ya nanti. Ibu share lagi di grup kalian. Di aplikasi ini Padlet kalian mengisi. Di situ ada pertanyaan, pengetahuan dan hal baru apa yang dapat kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran hari ini? Kemudian apa yang perlu ditingkatkan selama pembelajaran? Apakah yang kamu harapkan untuk pembelajaran selanjutnya setelah mempelajari materi pada hari ini? Kemudian di situ nanti kalian pilih gambar yang mewakili perasaan kalian. Apakah kalian merasa senang, merasa bosan, atau merasa gembira? Seperti itu kalian nanti tuliskan di refleksi. Baik anak-anak? Oke, silakan dikerjakan sekarang untuk refleksi pembelajaran ini. Terima kasih sudah selesai refleksi pembelajaran. Nah, kita akan kembali di minggu depan di hari dan jam yang sama. Minggu depan kita akan mempelajari tentang persamaan reaksi. Ingat, pesannya Bu Sulis, tetap semangat belajarnya ya. Jadi sebelum kalian sekolah, malamnya juga harus belajar. Dibuka-buka dulu materinya. Seperti ini ya. Saya yakin 10 TPM ini anaknya hebat dan luar biasa. Oke. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lili Yuniarti selaku fasilitator saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Aris Kristiawan selaku pengajar praktik saya yang dalam kesempatan hari ini bersedia hadir untuk mendampingi pelaksanaan supervisi coaching, yang mana saya akan didampingi oleh Ibu Sulestiawati selaku rekan guru saya di sekolah saya di SMK Negeri 1. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek supervisi akademik, yaitu pasca observasi.
Jadi Bu Sulis, karena Bu Sulis sudah melaksanakan pengajaran kemarin, maka hari ini saya akan melaksanakan pasca operasi bersama Bu Sulis. Baik Bu Sulis, selamat pagi. Selamat pagi Bu Endah. Selamat pagi juga Pak Aris. Ya, Bu Sulis bisa saya minta waktunya sebentar? Hari ini sibuk apa enggak Bu Sulis? Nah ini kebetulan saya pas kosong jam nih Bu Endah. Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi saya bisa agak leluasa begitu ya Bu Sulis untuk ngobrol santai hari ini ya. Baik Bu Sulis, kira-kira dari obrolan kita hari ini apa ya yang Bu Sulis inginkan setelah pelaksanaan pengajaran dan sudah saya observasi? Harapan Bu Sulis apa? Iya. Setelah kemarin saya diobservasi Bu Endang, harapan saya di sini saya ingin tahu bagaimana hasil dari pembelajaran saya di kelas kemarin. Kan ini belum tahu menurut Bu Endang bagaimana, jadi saya bisa melihat hasil menurut Bu Endang seperti apa. Iya, gitu ya. Saya rasa Bu Sulis sudah melaksanakan keseluruhan proses pembelajaran dengan baik ya, sesuai dengan tujuan yang sudah Bu Sulis sampaikan kemarin. Begitu juga dengan pelaksanaan pengajaran berdiferensiasi, Bu Sulis juga sudah menerapkan dengan baik, yang mana tidak hanya pada prosesnya yang berdiferensiasi, tetapi juga terdapat produk siswa yang mana Bu Sulis memperlakukan siswa itu dengan bijak. Produk siswa itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Ada yang ranahnya ke IT, ada yang masih dalam poster manual, ya itu saya rasa sangat baik sekali dalam mensikapi siswanya. Gitu. Iya. Kira-kira dari pembelajaran ini mungkin ada yang ingin Bu Sulis tingkatkan, kira-kira apa Bu Sulis? Iya, terima kasih Bu Endang. Saya juga merasa dengan kemarin ya Bu, memang beda ya kalau kita merencanakan pembelajaran, ada perencanaan terlebih dahulu, itu rasanya itu beda. Lebih siap di kelas. Jadi untuk kemarin menurut saya itu yang masih perlu saya tingkatkan ya, seperti kayak kita menumbuhkan bagaimana pembelajaran sosial emosional ke anak, seperti itu. Pembelajaran yang lebih berdiferensiasi, ini bagaimana saya lebih bisa meningkatkan kreativitas yang lain dari sebelum yang seperti yang sudah saya lakukan, perlu adanya peningkatan seperti itu. Jadi yang perlu ditingkatkan menurut Bu Sulis adalah pembelajaran sosial emosional ya Bu Sulis ya selama ini. Oke. Itu kira-kira nanti bentuk peningkatan sosial emosionalnya apa ya yang akan Bu Sulis lakukan nanti? Kalau diferensiasi tadi dengan berbagai bentuk yang bervariatif ya. Kalau yang sosial emosionalnya bagaimana kira-kira nanti Bu Sulis? Ya dengan mulai dari pengelolaan emosi seperti itu ke anak-anak, dari pengajarnya seperti itu, juga ke anak-anak juga. Dan selain itu menurut saya untuk ini Bu, pengembangan kayak media-media pembelajaran. Ternyata mengajar dengan media pembelajaran, kemudian dengan kita hanya mengajar biasa itu anak-anak beda ya. Dengan menarik media pembelajaran yang menarik seperti kemarin pembuatan saya menggunakan media pembelajaran itu anak-anak lebih aktif, lebih tertarik. Nah inilah saya ingin mengembangkan juga di dalam media pembelajaran ini juga. Itu ya Bu Sulis ya. Jadi Bu Sulis berkeinginan untuk mengembangkan media pembelajaran supaya siswa lebih semangat gitu ya. Media pembelajarannya itu kira-kira yang Ibu harapkan Bu Sulis nanti bisa dikembangkan melalui jalur apa Bu Sulis? Melalui apa misalnya? Iya, seperti saya mengikuti ini belajar dari YouTube, juga kemudian mengikuti diklat-diklat seperti kemarin itu saya mengikuti itu kayak kegiatan pembatik. Itu kan Bu banyak ternyata kita bisa sharing dengan Bapak Ibu guru se-Indonesia. Ternyata bagaimana ini cara kita peningkatan untuk membuat media pembelajaran yang baik, yang menarik itu masih ada jadi lebih kita bisa lebih semangat lagi belajar karena
kalau kita hanya berhenti sampai di sini tidak belajar, ya nanti juga kasihan anak-anak juga. Karena memang ini perkembangan zaman adalah untuk peningkatan teknologi, ya kita guru juga harus tetap belajar meningkatkan ini. Betul sekali. Jadi Bu Sulis akan bergabung dengan komunitas guru, baik itu melalui webinar, melalui diklat, begitu ya. Juga belajar mandiri juga. Bagaimana dengan keterlibatan di PMM ini Bu Sulis? Iya, alhamdulillah untuk PMM juga ini kok sudah mulai ikut komunitas-komunitas guru, banyak sekali di sini Bu, di PMM ini. Iya, jadi banyak webinar-webinar. Jadi semakin apa ya, dengan adanya PMM, pelatihan-pelatihan mandiri. Kalau kita misalkan ada kosong jam gitu Bu, sambil buka-buka seperti itu, ternyata sangat-sangat membantu sekali gitu. Banyak kita bisa belajar dari situ, mengeksplor, kita bisa melihat karya-karya Bapak Ibu guru seperti itu. Iya, memang betul Bu Sulis, dari PMM memang kita bisa mengembangkan berbagai hal ya Bu Sulis, baik itu media maupun kita bagaimana membuat modul, mempersiapkan pembelajaran, memang semuanya tercover di PMM. Itu langkah yang bagus sekali Bu Sulis. Bu Sulis menggunakan fasilitas PMM sebagai sarana untuk pengembangan diri Bu Sulis ya. Baiklah Bu Sulis, kira-kira ini menurut Bu Sulis sudah cukup atau masih ada yang perlu disampaikan Bu Sulis dalam pasca ya, saya ini merasa berterima kasih sama Bu Endang karena kita bisa, saya dengan Bu Jenengan bisa sharing ilmu dari guru penggerak, bisa disalurkan ke saya, teman-teman. Jadi kita bisa mengimplementasikan. Jadi terima kasih, saling berbagi, saling memberikan support. Jadi ada yang kurang dari saya, Ibu Endang bisa memberikan masukan seperti itu, berbagi praktik baik ke teman-teman, itu sangat membantu. Memang menurut saya untuk program guru penggerak ini juga sangat bagus nih Bu, perlu ditingkatkan, bisa berbagi ke teman-teman, kita bisa apa ya Bu, bisa meningkatkan kompetensi, saling berbagi praktik baik seperti itu demi untuk kemajuan anak-anak juga. Memang program guru penggerak ini adalah kita mendapatkan hal-hal yang baru Bu Sulis, yang mana itu sangat bermanfaat dalam pembelajaran untuk generasi Z ini, dan memang perlu sosialisasi yang sebanyak-banyaknya ya. Nanti kita mungkin Bu Sulis juga akan bersemangat untuk mengadakan webinar di sekolah ya, nanti kita saling kolaborasi jadi biar bermanfaat bagi kita semuanya, utamanya bagi SMK Negeri 1. Baiklah Bu Sulis, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bu Sulis berikan kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan supervisi coaching sebagai tugas saya sebagai guru penggerak. Terima kasih sekali lagi Bu Sulis. Demikian kegiatan pasca observasi saya bersama rekan saya Ibu Sulistiawati, dan dalam kesempatan ini saya juga didampingi oleh Bapak Aris Kristiawan selaku pengajar praktik saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.